Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan materi kita masih di bab 7 mengenai gelombang berjalan dan gelombang stasioner atau berdiri. Yang sebelumnya sudah kita bahas mengenai gelombang berjalan dan juga latihan soalnya. Berikutnya kita lanjutkan mengenai gelombang stasioner. Tapi sebelumnya, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan hari ini yaitu diharapkan pertama, siswa dapat mendeskripsikan mengenai gelombang stasioner atau berdiri, kemudian siswa dapat menentukan persamaan simpangan gelombang stasioner kayak gimana, dan juga siswa dapat menentukan beberapa besaran fisika yang ada pada persamaan simpangan gelombang ya stasioner atau berdiri. Kita mulai pembelajaran kita mengenai gelombang stasioner. Tapi sebelumnya kita lihat terlebih dahulu ada simulasi gelombang berdiri atau stasioner pada video berikutnya. Perhatikan baik-baik. Nah, di sini ada dua orang. Yang satu, yang pertama nih, dia menggetarkan, bergerak ke atas dan ke bawah. Yang satunya lagi di ujungnya itu dipegang. Jadi hanya satu ujungnya yang digetarkan, satu ujungnya lagi dipegang erat, tetap dipegang erat ya, jadi tidak bergerak. Nah, kita perhatikan. Ini terjadi setengah gelombang, satu gelombang yang merupakan gelombang berdiri, tidak terlihat bergerak ya. Nah, ini seperti diam saja, dia naik turun. Nah, dari sini kita dapat informasi bahwa gelombang berdiri atau gelombang stasioner ini adalah gelombang hasil perpaduan dari dua gelombang, yaitu gelombang datang dan gelombang pantul yang berfase sama, yang nanti akan menghasilkan amplitudo yang berbeda-beda. Sedangkan kalau yang sebelumnya gelombang berjalan itu amplitudenya sama atau tetap ya, tidak mengalami perubahan. Sedangkan pada gelombang berdiri di sini amplitudenya berbeda-beda pada setiap titik yang dilalui gelombang. Nah, dalam peristiwa sehari-hari gelombang berdiri itu contohnya pada senar gitar dan gelombang bunyi pada pipa organa. Pipa organa ini apa? Pipa organa ini bisa peluit gitu ya, atau seruling. Nah, itu adalah suatu pipa organa. Oke, kita bahas mengenai gelombang stasioner atau berdiri. Yang gelombang berdiri ini bisa dihasilkan oleh ujung yang bebas dan ujung yang terikat. Nah, ujung yang terikat itu ini ya, yang tadi yang ditampilkan pada video, yang satu ujungnya ini dipegang erat, tidak bergerak ya, tetap ya, ujungnya terikat. Sedangkan kalau ujungnya yang bebas, yaitu ujungnya dia bisa bergerak bebas ke atas ke bawah. Nanti kita tampilkan ya. Nah, kita bahas gelombang berdiri atau stasioner yang terjadi pada ujungnya yang bebas. Nah, di sini ada gambar. Nah, di sini ada gambar yang berwarna hijau, ini gelombang. Ini adalah gelombang datang. Nah, kemudian pada ujungnya ini, yang ujung yang di sini ini adalah sumber getarnya, digetarkan ke naik ke atas ke bawah. Dan pada ujung yang satunya lagi ini diikatnya itu bebas, jadi dia bisa, si ujungnya ini bisa bergerak naik turun ya, tidak tetap, jadi ujungnya bisa bergerak bebas nih. Nah, berdasarkan gambar di sini pada saat gelombang datang, ini gelombang datang. Nah, ini dengan persamaannya YD, ini ada persamaan gelombang datangnya, A sin WT min KX. Min KX berarti dia bergeraknya ke arah kanan ya. Kemudian A-nya di sini bertanda positif karena bergerak pada gelombang pada amplitude yang ke atas terlebih dahulu atau positif. Nah, kemudian ketika pas nyampe di sini, ini akan dipantulkan. Nah, ini ada garis putus-putus yang berwarna ungu, ini adalah gelombang pantulnya. Nah, ini adalah persamaan gelombang pantulnya, A sin omega T plus KX. Nah, bertanda plus ini artinya dia gelombangnya bergerak ke arah kiri. Nah, berdasarkan gambar, kita perhatikan pada ujung yang bebas ini dihasilkan bagian puncak ya, atau istilah di sini adalah bagian perutnya. Nah, berdasarkan gambar, yang pertama kita harus tentukan besaran-besaran fisikanya. Yang pertama adalah letak simpulnya. Simpul itu apa? Simpul itu adalah ini, yaitu titik yang ada di
garis tengah ini ya. Ini adalah titik simpulnya. Yang pertama, titik simpul yang pertama di sini. Di sini titik simpulnya yaitu berjarak 1/4 gelombang. Karena dari sini ke sini nih, dari ujung talinya ya, ujung gelombang ini ke titik simpul yang pertama ini 1/4 gelombang. Ya. Demikian juga yang berwarna ungu ya. Pada gelombang pantulnya juga sama 1/4 gelombang. Nah, kemudian pada simpul yang kedua yang di sini nih berarti berjarak berapa gelombang nih? Berarti 1/4, 1/4, 1/4, berarti ada 3/4 gelombang ya. Pada simpul yang ketiga di sini berarti 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, berarti ada 5/4 ya, atau 5/4 gelombang. Nah, dari sini kita dapat simpulkan nih, mulai dari simpul 1, 2, dan 3 dapat disimpulkan bahwa di bagian atasnya ini 1, 3, dan 5 ini kan tidak lain adalah bilangan ganjil ya, 1, 3, 5, sehingga dapat dituliskan bentuk persamaan dari letak simpul gelombangnya itu adalah Sn sama dengan 2n kurangi 1/4 lambda. Nah, dengan n-nya ini 1, 2, dan 3. Jadi kalau misalnya n-nya 1 berarti S1 sama dengan 2 kali 1 2 dikurangi 1 berarti 1/4 lambda. Nah, ini adalah persamaan untuk letak simpul gelombang pada gelombang berdiri dengan ujungnya bebas. Nah, sekarang gimana dengan letak perutnya? Nah, berdasarkan gambar, letak perut yang pertama itu ada di sini ya. Berarti jaraknya dari ujung bebas ini 1/4, berarti jaraknya setengah lambda atau setengah gelombang. Sedangkan pada perut yang kedua di sini berarti setengah berarti 1 gelombang atau 2/2 lambda ya. Dan perut yang ketiga di sini berarti 1/2 lambda atau 3/2 lambda, sehingga dapat kita tuliskan persamaan umumnya ini kan 1, 2, 3 berarti n/2 lambda ya, dengan n-nya itu 1, 2, dan 3. Jadi kalau misalnya P ke 10 berarti 10/2 lambda. Nah, ini adalah tujuan dibuatnya persamaan ini, biar kita tahu ketika letak perut gelombang pada titik ke-10, pada n ke-10 kita bisa menentukan. Nah, sekarang gimana persamaan simpangannya untuk gelombang ini ya, gelombang berdiri pada ujung bebas. Berdasarkan gambar, gelombang ini terbentuk karena ada perpaduan dua gelombang, yaitu gelombang yang datang dengan gelombang yang pantul, sehingga kita jumlahkan aja untuk persamaan gelombang berdirinya. Nanti kita tinggal tambahkan dengan persamaan gelombang datangnya yang ini kan A sin WT min KX ditambah dengan persamaan gelombang pantulnya ini A sin WT plus KX. Nah, ketika ini dua persamaan sinusoidal ini dijumlahkan, ini dengan menggunakan teorema trigonometri ya, ini akan menghasilkan adalah 2A cos KX sin WT. Nah, di sini tidak Bapak jabarkan secara matematis ya, karena di sini harus kalian kuasai terlebih dahulu mengenai teorema trigonometri, sehingga Bapak langsung aja untuk persamaan simpangan gelombang berdiri pada ujung yang bebas yaitu 2A cos KX sin WT ya. Nah, sekarang gimana jika gelombang berdirinya pada ujung yang terikat? Nah, dilihat di sini ujung yang satunya lagi nih diikat, sehingga dia tidak bisa bergerak bebas naik ke atas ke bawah ya. Dan ujung yang satunya ini disambungkan ke sumber getaran, jadi digetarkan naik ke atas, naik dan turun ya, digetarkan. Nah, di sini akan pertama terbentuk gelombang datang dulu, yang kemudian gelombang datangnya ini nanti dipantulkan. Nah, yang garis putus-putus warna kuning ini adalah gelombang pantulnya. Nah, berdasarkan gambar ini berarti persamaan gelombang datangnya ini kan karena bergeraknya ke kiri berarti A sin WT min KX. Nah, sedangkan yang gelombang pantulnya berarti dia bergeraknya ke kiri ya, berarti di sini plus KX. Nah, di sini bertanda minus A itu karena amplitudo yang terbentuknya itu bertanda negatif. Nah, sekarang gimana letak simpul gelombangnya? Sama seperti halnya pada gelombang berdiri pada ujung yang bebas tadi ya, kita tentukan letak simpulnya. Berarti simpulnya pada gelombang yang terikat ini, yang pertama di sini nih, ya ini, berarti berjarak dari ujung terikatnya ini setengah lambda ya, atau setengah gelombang. Berarti letak simpulnya yang pertama itu adalah setengah lambda. Simpul yang kedua di sini berarti
setengah lambda berarti 1 panjang gelombang atau 2/2. Simpul yang ketiga di sini yaitu ini di sini ya, berarti satu setengah, berarti 1/2 itu 3/2 lambda. Nah sekarang gimana persamaan simpul gelombangnya? Berarti kan ini 1, 2, 3 berarti n ya, n/2 lambda. Nah ini adalah persamaan untuk menentukan letak simpul gelombang berdiri pada ujung yang terikat dengan n-nya adalah 1, 2, dan 3. Nah berikutnya gimana untuk letak perutnya? Nah di sini kan letak perutnya di sini nih, perut yang pertama ya. Berarti dari sini ke sini itu tidak lain adalah seperempat lambda ya. Ini adalah letak perut yang pertama. Sekarang letak perut yang kedua di sini berarti seperempat berarti ada 3/4 lambda. Perut yang ketiga di sini berarti 1, 2, 3, 4, 5/4 lambda. Nah berarti persamaan umumnya untuk letak perut gelombang pada gelombang berdiri dengan ujung yang terikat yaitu, nah ini kan yang bagian atas ini 1, 3, 5 ini adalah bentuk bilangan ganjil, berarti bentuknya 2n kurangi 1 dengan n-nya itu 1, 2, dan 3. Nah sekarang gimana untuk persamaan simpangan gelombangnya pada gelombang berdiri dengan ujung terikat? Sama seperti halnya pada yang tadi di ujung bebas, tinggal dijumlahkan aja karena gelombang berdiri ini terbentuk dari hasil penjumlahan 2 gelombang, yaitu gelombang datang dan gelombang pantul. Kita jumlahkan ya. Nah ini dengan sama seperti halnya tadi tidak Bapak uraikan secara detail karena harus menguasai teorema trigonometri. Nah hasil penjumlahan ini langsung akan menghasilkan persamaan simpangan gelombangnya ya, 2A sin kx cos omega t. Nah dari 2 gelombang berdiri yang ujung bebas dengan ujung terikat ini kita mendapatkan kesimpulan. Yang pertama, ini kalau misalnya gelombang berdiri yang ujung bebas, nah ini adalah persamaan-persamaan untuk letak simpul, letak perut, dan persamaan gelombangnya. Nah sedangkan pada gelombang berdiri yang ujung bebas, ujung yang terikat, berarti letak simpulnya itu bentuknya sama dengan letak perut pada gelombang berdiri ujung bebas ya, bentuknya n/2 lambda. Nah sedangkan letak perut gelombang pada gelombang berdiri ujung terikat ini bentuknya sama dengan letak simpul, jadi seperti tertukar ya, tinggal ditukarin aja gitu ya. Jadi kalau misalnya rumus letak simpul pada gelombang berdiri ujung bebas itu sama digunakannya untuk menentukan letak perut ya, ini kan sama nih pada gelombang berdiri ujung yang terikat. Sedangkan persamaan gelombangnya pada ujung yang terikat ini tinggal ditukarkan aja. Kalau yang awalnya yang ini 2A cos kx, nah ini menjadi 2A sin kx ya. Jadi sebenarnya bentuknya sama, jadi ada penukaran aja ya, mulai dari yang ujung bebas dengan ujung yang terikat. Nah nanti untuk lebih jelasnya nanti kita aplikasikan kepada beberapa soal ya, penerapan gelombang berdiri dalam kehidupan sehari-hari. Demikian untuk paparan materi kali ini mengenai gelombang berdiri atau stasioner. Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.